Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke analisis sensitivitas untuk dua tipe terakhir ya, yaitu tipe tentang perubahan pembatas atau perubahan ruas kanan kendala, dan yang keempat itu mengenai penambahan aktivitas baru atau variabel baru ya. Nah, ini kita akan, semoga dalam satu video ini bisa ya mencakup dua tipe itu. Yang pertama itu adalah perubahan ruas kanan. Jadi ruas kanan pada kendala atau pembatas ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian di sini di permasalahan program linear ini sudah ada 48, 20, dan 8 ya maksudnya. Itu jadi kita akan melihat toleransi seberapa deltanya sedemikian sehingga tabel optimum yang ada di kanan itu tidak masih tetap optimum ya, masih tetap optimum, jadi tidak menjadi berubah menjadi non visible seperti itu. Nah, sekarang caranya adalah masih dengan menggunakan B inverse ya. Cuman ini dikalikan B. B itu apa? B itu adalah konstanta pada pembatasnya atau pada kendalanya, ruas kanan pada kendala. Nah, di sini saya akan melihat berapa toleransi untuk yang kendala kedua ya. Berapakah deltanya, jadi berapa naik berapa, turun berapa begitu. Nah, ini kita masukkan saja B inverse-nya yaitu 1 2 negatif 8 0 setengah 3/2. Nah, sekarang B-nya adalah konstanta pada kendalanya, yaitu 48, kemudian 20 ditambah deltanya karena saya mau mencari yang kendala keduanya. Oke, sekarang kita hitung ini berapa hasil kalinya. Untuk perkalian matriks, dia menjadi 24 plus 2 delta dan 8 plus 2 delta. Kemudian yang bawah sendiri adalah 2 dikurangi setengah delta. Oke, kita menemukan ini sama halnya dengan yang tadi, di tipe perubahan sebelumnya ya, bahwa ketika tabel optimum itu deltanya masing-masing poinnya, entry-nya itu positif ya. Nah, sekarang coba kita hitung. Ini positif, kemudian 8 ditambah 2 delta juga positif, yang terakhir 2 dikurangi setengah delta juga positif. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, ini sama dengan, ini 24 deh, kok 12 ya, dibagi 2 jadi negatif 12, 2 delta dikurangi negatif 8, deltanya negatif 4. Kemudian di sini 2, ini kurang dari setengah, maka dikalikan 2 jadi 4. Oke, kita pakai garis bilangan, negatif 12, negatif 4, kemudian 4, itu ke sana, lebih, yang satunya kurang. Nah, berarti kita menemukan irisannya, yaitu deltanya itu antara negatif 4 sampai 4 ya. Oke, dari irisannya tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa toleransi pada kendala 2 yang menyebabkan tabel optimum yaitu antara 4 sampai negatif 4 sampai 4 ya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa B2 tadi ya, B2 itu maksudnya konstantanya yang kedua itu dari 16 sampai 24 ya. Jadi naik turunnya segitu. Jadi kalau misalnya saya rubah yang 20 tadi jadi 16 itu masih tabel tetap optimum. Tetapi kalau saya ngisi misalnya 25 berarti tabelnya tidak optimum ya. Tetapi tabel optimum ini nilai Z-nya tetap berubah ya, tidak 280, tetapi perubahannya saja tabelnya tetap optimum. Jadi kita akan mencari harga Z yang baru. Coba nanti akan terlihat kalau misalnya deltanya saya ganti dengan yang masuk pada delta ini dan yang tidak. Misalnya saya coba B2-nya 22 begitu. B2-nya 22 ya masih tidak masuk dalam antara itu ya, yang tadi antara 16 sampai 24, B2-nya masuk. Nah, kita akan lihat apakah Z-nya, nilai fungsi tujuannya, nilai fungsi tujuan yang baru, nilai Z yang baru maksud saya. Ya, kita masukkan ya tadi 22. Nah, untuk menghitungnya kita
pakai yang sama, ya pakai koefisien basis variabel, kemudian dikalikan dengan B inverse-nya, kemudian dikalikan dengan nilai konstanta pada ruas kanan, ya seperti itu. Jadi memang kalau mencari seperti ini kita tetap menggunakan koefisien basis variabel. Ya, jadi Z yang baru adalah koefisien basis variabel dikali B inverse, ya matriknya itu, kemudian dikali B. Tapi B-nya ini pakai B2 yang baru ya, bukan yang 20 ya, tapi 22. Oke, sekarang kita tuliskan koefisien basis variabel. Basis variabelnya S1, X3, X1 ya 0, 20, 60. Kemudian B inverse-nya, nah ini sudah 1 negatif 8, 0, 2 negatif 4, 0 negatif setengah 3/2. B-nya ya nilai dari konstanta yang kanan itu ya cuman saya ganti 22. Oke, sekarang kita hitung. Nah, yang dihitung yang B inverse kali B dulu ya. Ini jadi 3 kali 3 ya. Salah. Barisnya 3, kolomnya 1. Nah, seperti itu. Maka ketemu berapa itu? 240 ditambah 60 berarti 300. Oke, berarti nilai Z barunya adalah 300. Ya, tetap positif. Nah, kalian lihat B inverse B-nya semuanya positif ya. 28, 12, 1 itu positif semua. Berarti menandakan bahwa tabelnya tetap optimum atau visible. Ya. Nah, terus apa yang terjadi begitu ketika lebih dari toleransinya ya. Saya hapus dulu. Ya, tadi kan 16 apa tadi? 16 antara 16 sampai 24 begitu. Kemudian kita tulis dulu ya deltanya. Ini deltanya berarti tadi itu dari 16 sampai 24 ya. Berarti misalnya di luar dari itu, jadi lebih dari itu, misalnya saya punya B2-nya tuh 30 begitu. Nah, sekarang kita lihat nilai Z yang baru ya. Sama dengan itu tadi koefisien dari PV, B inverse. Nah, saya langsung tulis saja ya. 1, 2, negatif 8, 0, negatif 2, negatif 4, 0, negatif setengah 3/2. Kemudian 48, 38 ya, konstanta dari kendalanya ruas kanan. Maka dia menjadi, ini saya kalikan temunya adalah 44, 28, dan negatif 3. Nah, di situ terlihat sekali ya, beda dengan yang B2 tadi 22, dia 28, 12, 1. Nah, di sini ada negatif di situ, maka itu menyebabkan tabelnya menjadi tidak optimum ya. Walaupun ketika kita kalikan gitu tetap positif ya. 20 dikali 28 itu 560, 60 dikali negatif 3 itu 180, tetap positif. Tetapi permasalahannya bukan di situ, tetapi di negatif 3-nya itu ya. Ada negatifnya sehingga tabelnya menjadi tidak optimum. Seperti itu. Ini sepertinya masih bisa ya untuk yang tipe yang keempat. Bentar. Oke, sepertinya masih bisa. Untuk yang tipe keempat, ini mungkin saya hapus dulu ya. Bentar. Saya hapus. Ya, tetap. Soalnya tetap, tapi saya hapus. Ya, kita masuk ke tipe yang keempat. Tadi apa ya? Perlukah penambahan aktivitas baru atau variabel baru? Ya, perlu tidak penambahan seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya apakah perlu atau tidak ya. Jadi penambahan aktivitas baru itu kan berarti penambahan kegiatan ya. Apakah tabelnya tetap optimum gitu. Penambahan suatu variabel atau aktivitas baru ya. Maksudnya adalah nanti akan ada variabel baru
dengan koefisien yang baru juga. Ya, kendalanya juga berarti otomatis ada yang baru. Oke, saya punya ini 60 30 ini saya tambahkan satu variabel baru misalnya X4 begitu ya dengan koefisiennya 15. Nah, kemudian kita punya kendala di sini berarti saya ketika ada fungsi tujuan X4 maka kendalanya juga ditambahkan. Saya tambahkan dengan koefisien 1 saja pada masing-masing kendala, baik 1, 2, atau 3. Ini kurang dari 20, 2x1 ditambah 3 per 2x2, setengah x3 kurang dari 8. Ya. Nah, tuh. Jadi terlihat sekali, oh jangan lupa nih, positif semua. Dan sekali ada penambahan variabel baru X4 ya, ini berupa aktivitas baru mungkin hambatan yang baru begitu ya toh, penambahan orang atau bagaimana seperti itu. Nah, caranya adalah kita mau melihat apakah C4 yang baru ya dengan penambahan aktivitas itu masih tetap positif ataukah tidak. Kita cek ya. C4 yang baru ini melihatnya sama seperti dengan yang di kendala tipe kedua ya. Tipe kedua, jadi ini C4 baru masih sama ya menggunakan basis variabel koefisien B1 B inverse B dikalikan dengan variabel pada X4 ya, X4 untuk kendala ya. Jadi yang X4 kendala 1, X4 kendala 2, X4 kendala 3 di koefisiennya. Kemudian dikurangi C4 yang lama yaitu yang 15 ya. Oke. Koefisien basis variabelnya itu 0, kemudian 20 dan 60 ya. Nah, B inverse-nya tetap 0,2 negatif 4, 0 negatif setengah 3 per 2. Oke. Kemudian A4-nya itu ya, koefisien pada X4 pada masing-masing kendala 1, 1, 1. Kendala 1, kendala 2, kendala 3 maksud saya. Nah, isinya 1, 1, 1. Kemudian dikurangi C4-nya pada Z yaitu 15. Oke, ini ketemunya 0, 10, 10. Sudah saya kalikan dengan 1, saya kurangkan dengan 15. Artinya saya punya 5 ya. 20 dikurangi 15. 5. Nah, 5 ini positif ya. Otomatis ketika kita menemukan ininya positif, artinya adalah tabelnya tetap optimum ya. Tabel itu tetap optimum. Karena tabelnya optimum, maka kita sia-sia ya menambah suatu variabel baru. Harapannya kan menambah variabel baru itu ada perbedaan ya kan. Perbedaan pada tabel optimumnya. Apakah itu berkurang ataukah itu bertambah optimumnya. Maka ketika kita menemukan seperti ini, kesimpulannya adalah kita tidak perlu menambahkan yang baru ya. Kita tuliskan di sini karena C4-nya itu 5 ya, di mana 5 itu lebih dari 0, maka solusi dari tabelnya tetap optimum ya atau optimal begitu. Nah, sehingga penambahan dari aktivitas yang baru atau penambahan dari variabel yang baru begitu tidak diperlukan ya. Kenapa tidak diperlukan? Ya, kita nambah suatu aktivitas, nambah kegiatan, tetapi tabelnya tetap optimalnya tetap segitu. Harapannya kan ketika kita menambahkan variabel itu kan keuntungannya nambah, ataukah keuntungannya berkurang ya. Kalau tetap aja ya mending nggak usah ya kan, mending nggak usah. Nah seperti itu ya teman-teman. Pada analisis sensitivitas 4 tipe yang sudah saya berikan. Ada kemudian 3 antara tipe 1, 2, dan 3, dan 4 itu gabung tidak mungkin ya, jadi per tipe 1-1 begitu. Dan kemudian pada soal pastinya sudah include ya, ada program linearnya, kemudian ada solusinya. Jadi ada solusi optimalnya seperti ini ya, tabel yang di samping. Jadi kalian tidak usah khawatir takut nanti misalnya
Oh, belum ada solusinya. Tentunya sudah ada, di situ sudah ada program permasalahan program linearnya, kemudian juga sudah ada solusi tabel optimalnya. Tinggal nanti dianalisis sesuai dengan 4 tipenya itu. Oke, itu saja. Nanti kalian bisa yang nomor ini ya, yang ketiga, ketiga kalian bisa, tadi kan saya kendala ruas kanan itu ditambahkan delta yang 20, kendala 2. Nah, kalian bisa yang kendala 1 dan kendala 2 ya. Kendala 3 yang 48 itu. Deltanya berapa? Kemudian Deltanya berapa? Kemudian kalian lihat juga kalau misalnya melebihi delta itu bagaimana? Seperti itu ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.